Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Selamat apa siang, kabarnya Pak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai ke materi, Pak Asep ingin menyampaikan beberapa hal dulu ya. Terlebih dahulu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Pak Asep kembali bisa berdiri dan bertatap muka dengan kalian, anak-anakku sekalian, calon-calon tenaga keperawatan yang insya Allah akan melebihi pencapaian yang Pak Asep sudah capai saat ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, khataman nabiyina, pembawa risalah kebenaran, tiada lain tiada bukan. Beliau bisa disebut sebagai the best in the world ya, orang terbaik di dunia, orang terbesar di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pak Asep sangat bangga dan bahagia sekali bisa hadir di depan kalian pada saat ini, dan mudah-mudahan selama 3 jam ke depan mata pelajaran apa anak-anak hari ini? Anpis, Pak. Anpis. Rian, Anatomi, fisiologi. Oh iya. Rian, tahu apa Anpis itu? Kayaknya sama ya, Pak, dengan yang kita katakan tadi, anatomi fisiologi ya, Pak. Oh gitu ya. Oh, yang Rian tahu Anpis itu anatomi fisiologi. Iya, Pak. Kayaknya iya. Ada yang berpendapat lain? Ada yang punya referensi Anpis itu singkatan dari apa? Coba anak-anak. Anatomi, fisiologi. Anatomi itu mempelajari anatomi tubuh. Anpis itu ya punya pengertian yang lain anak-anak. Tidak serta-merta Pak Asep duduk dan berdiri di hadapan kalian. Anpis itu menggambarkan jati diri Pak Asep. Anpis, A-nya itu Asep, N-nya Nurjaman, Pis-nya Pis. Jadi Asep Nurjaman Pis, Anpis itu ya. Seperti itu anak-anak. Gimana? Cocok kan? Jadi seperti itu. Damai, Pak. Anpis itu berarti Asep Nurjaman yang cinta kedamaian gitu ya. Asik. Kemudian anak-anak, sebelum nanti kita tiba ke materi inti yang akan kita bahas, Pak Asep ini juga tak lupa selalu mengingatkan kalian untuk tetap disiplin, untuk tetap menjadi seorang siswa generasi bangsa yang betul-betul rajin, jauh dari kemalasan, ya, dan bisa membuat bangga kedua orang tua kalian, bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa seperti itu. Nah, untuk mencapai semua itu sudah barang tentu jangan sekali-kali kalian itu berteman dengan rasa malas. Harus tetap rajin ya. Apalagi di situasi dan kondisi seperti saat ini, Pak Asep yakin akses mendapatkan keilmuan itu sangat mudah ya. Bisa dari ruang sesempit apapun kalian bisa mendapatkan ilmu jika kalian bisa memanfaatkan gadget, jika kalian bisa memanfaatkan handphone yang kalian miliki saat ini. Bisa itu menjadi sebuah sarana dan alat pembelajaran untuk kalian. Tidak terpaku hanya di depan kelas bersama Pak Asep diskusi, tidak. Kalian bisa belajar kapan saja dan di mana saja gitu, ya. Oke, berikutnya sebelum Pak Asep mulai, Pak Asep ingin ngecek dulu kehadiran kalian. Sepertinya dari 17 orang anak-anak terbaik Pak Asep ini, ada 1 orang yang tidak hadir ya. Pak Asep tidak absen satu persatu. Tadi kata mamanya sakit perut, dia nggak datang. Oh ya, begitu ya. Tadi dia WA saya juga, perutnya sakit Pak katanya. Oh gitu.
Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Pak Asep akan mereview sedikit karena ada kesinambungan ya. Jadi sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular ini sama-sama sebuah sistem yang terdiri dari beberapa organ ya. Jadi muskuloskeletal berarti otot dan rangka. Nah, itu sistem otot dan rangka. Jadi di sana di muskuloskeletal itu dibahas tentang otot, mulai dari pengertiannya, macam-macam otot, jenis-jenis ototnya. Kemudian bukan hanya tentang otot, tapi tentang tulang. Ya, mulai dari definisi tulang, ya pengertian tulang, kemudian macam-macam tulang juga, dan kemudian ada juga pembahasan di muskuloskeletal tersebut tentang sendi, ya macam-macam sendi. Saya harap nanti kalian baca-baca lagi ya. Jadi pergunakan semua panca indera yang kalian miliki itu, anugerah Allah yang paling tinggi itu untuk kalian belajar. Mata, bagaimana kalian melihat ketika Pak Asep sedang menjelaskan, telinga dipakai mendengar, ya seperti itu. Kemudian yang paling inti, tidak semua yang punya panca indera bisa menggunakan panca inderanya dengan baik dan benar. Ya. Makanya kalian pernah dengar tidak ada sebuah lagu, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Nah, lagu Bimbo itu bisa menjadi pembelajaran. Ada hikmah di sana. Kata-katanya sangat mendalam ya. Jadi Pak Asep ingin semua anak didik Pak Asep itu betul-betul calon-calon tenaga kesehatan, calon-calon perawat yang betul-betul bisa menggunakan segala panca inderanya dengan baik. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, tangan untuk menulis, dan hatinya untuk merasakan. Ya, seperti itu. Semuanya sudah siap? Kalau merasa sudah siap, siapkan bukan hanya fisik, mental juga. Karena Pak Asep harus berkali-kali mengulangi bahwasannya kalian di SMP itu tidak belajar tentang anatomi fisiologi. Jadi semua mata pelajaran yang ada di SMK keperawatan ini, ya di sekolah kita ini, adalah notabene ilmu baru untuk kalian. Mungkin sekilas pernah kalian pelajari ya di biologi, tapi itu hanya sekilas, hanya garis besar. Nah, Pak Asep di sini harus memastikan kalian harus betul-betul siap secara fisik dan mental kayak gitu ya. Karena ilmu anatomi itu akan sangat sering kita menemukan istilah-istilah medis yang sebelumnya kalian tidak menemukan di SMP ya atau di sanawiyah seperti itu. Melatami fisiologi ini cara melafalkannya makhrajil hurufnya itu harus betul kayak gitu. Ada istilah-istilah tertentu yang sangat-sangat sulit, apalagi terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sistem kardiovaskuler. Sudah mendengar sebelumnya istilah kardiovaskuler? Kardio itu ngomongin jantung ya Pak ya, kardio. Kamu dapat dari mana informasi tersebut? Kardio ngomong. Lihat di TV Pak, lihat di TV. Oh, yang lain ada yang punya informasi dan referensi lain barangkali? Vaskuler pembuluh darah ya Pak. Oh gitu ya, iya, pintar ya. Yang lain? Barangkali ada tahu? Apa tentang jantung dengan darah mompah-mompah gitu dia Pak? Oh gitu. Tapi udah lupa Pak. Kakaknya hebat ya bisa tahu pompa-pompa segala macam seperti itu. Ya, akan dulu gambarnya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di gambar. Perhatikan, silakan. Meta, kemana Meta? Ada Meta? Putri, ya. Ada Bapak. Putri. Iya Pak. Coba perhatikan gambar yang nampak di depan Putri di layar tersebut. Gambar apa kira-kira Putri? Orang yang memegang dadanya sebelah kiri Pak. Oh gitu ya. Meta, sepakat tidak? Sepakat Bapak, karena saya sering lihat sinetron kalau gitu. Orang yang terkena jantung itu memegang dada sebelah kiri Bapak. Meta ternyata hobinya nonton sinetron. Tapi nggak apa-apa nonton sinetron juga.
betul kamu tadi sering nonton sinetron lihat yang pegang dada kiri ya. Di Indosiar tontonan itu bisa menjadi tuntunan buat kita, nggak apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan, sekalipun itu hanya sebuah sinetron yang kita tonton, jika itu ada hikmah menjadi menuntun kita ke arah yang lebih baik, silahkan. Itu positif kan? Ya, Meta bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Ya. Di detail lagi, kenapa kok orang tersebut megang dada sebelah kiri? Coba. Nggak Kira-kira. deg-deg mungkin, Pak. Kenapa Rian? Deg-deg. Deg-degan? Dia deg-degan. Iya Pak, jadi kayaknya yang saya lihat pada gambar Pak, orang Ya. itu lagi sakit di bagian dadanya Pak, terutama pada bagian jantung. Remas Kok megang dadanya. megang dada sebelah kiri? Kamu bisa ngambil kesimpulan Ya bahwasannya itu sakit jantung. mungkin itu Pak, mungkin jantungnya nyeri gitu, bagian situ tuh kayak ketusuk gitu. Terima kasih buat kalian sudah menyatakan pendapatnya masing-masing perihal gambar tadi ya. Ada beberapa orang, Fitri, kemudian Husnia, kemudian ada Meta, Intan, dan Fitri tadi tepat sekali ya apa yang kamu kemukakan tersebut ya. Tepuk tangan dong untuk teman kalian yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Tepuk tangan ya. Nah, nanti ada tugas tersendiri ya sebelumnya, tapi sebelumnya Pak Asep harus menyampaikan secara garis besar dulu materinya. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok ya. Sekarang lihat ada gambar yang kedua ya, gambar yang kedua. Kalau ke bawah ada gambar yang kedua. Nih, dari yang kedua ini, coba apa yang terlintas di benak kalian tentang gambar ini? Jangan yang tadi-tadi aja, coba tadi yang belum kedengaran suaranya nih, siapa nih? Ardam. Apa yang terlintas di benak Ardam nih ketika melihat gambar seperti ini? Ini sama dengan gambar, kayaknya mirip lah Pak sama gambar yang dikasih tahu kakak dulu tuh Pak, kayak gambar ini Pak, kayak gambar jantung atau hati Pak. Oh gitu, jantung atau hati ya? Ya ragu Pak, soalnya agak mirip-mirip nampaknya Pak, ini jantung gitu. apa hatinya. Iya, yang lain silakan. Apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat gambar seperti itu kan? Suka nyebut kaulah jantung hatiku kayak gitu ya. Selalu disatuin seperti itu. Putri itu Pak, Putri Ya. Pak. Oh Putri. Dia, Pak. Putri, kamu masih ABG pacaran aja. Belajar yang benar ya. Jangan pacaran melulu ya. Tapi kalau tidak melampaui batas silahkan saja. Tapi jangan sampai lupa bahwasannya tugas kalian itu adalah belajar seperti itu ya. Suka lawan jenis itu manusiawi, Putri nggak apa-apa, silahkan asal jangan melewati batas-batas ya, norma-norma yang ada di dalam agama kita. Ya. Tadi siapa ya yang belum menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini? Yang belum kedengaran suaranya? Soalnya bentuknya kayak ada lopeknya. Oh gitu. Aduh, anak didik Pak Asep pada pinter-pinter ini ya. Wawasannya sudah terbuka, apa yang dia tonton selalu jadi pembelajaran, ya selalu jadi tuntunan untuk belajar seperti itu ya. Nah, jadi betul tadi kata Ardam dan kalian semua bahwasannya gambar yang nampak ini adalah organ jantung ya. Apa? Ulangi lagi, organ apa? Rian? Organ jantung. Jantung. Organ jantung. Ardam yakin sekarang mah nggak pakai atau lagi. Tadi kan masih atau jantung atau hati. Sekarang ini adalah organ Jantung Pak. Jantung. Jantung. ya seperti itu. Biasanya di sekitar kita ini aja biar lebih terekam kuat di memori kalian jantung ya. Jangan bucin ke sini ya biar kalian lebih paham. Ya. Seperti yang sudah Pak Asep sampaikan tadi di awal pertemuan, kenapa Pak Asep mereview muskuloskeletal? Karena hampir persis dengan apa yang kita bahas. Jadi terdiri dari dua konteks kata. Kalau tadi muskuloskeletal, muskulo itu otot, skeletal rangka. Nah ini jantung berarti terdiri dari dua kata. Ika apa? Coba bisa memisahkan vaskuler. Jantung gimana Pak? Apakah kardiovaskuler Kardio. itu ya?
Kardio itu apa? Dua Ika? kata, Pak. Dua kata. Tadi itu kardio itu jantung. Vaskuler apa ya, Pak ya? Coba apa? Vaskuler. Vaskuler, Ika, bukan meler ya. Iya. Apa ya, Itu. Pak? Lupa, Pak. Kayaknya dulu SMP pernah belajar, Pak. Ya, di biologi Lupa. kalau ini mungkin pernah ada Iya. kalian. Coba Ardan, Aduh, tahu apa tidak? ya? Ika, kardionya udah betul nih, jantung. Iya. Vaskulernya, awas, jangan sampai ketukar sama meler. Kalau meler berarti Ika yang ingusan. Vaskuler. Nah, gitu. Ardan, tahu tidak? Enggak, Pak. Vaskuler, Nah, pembuluh darah Pak ya? Kalau nggak pembuluh salah, Pak. darah. Putri sepakat tidak? Iya. Tadi Pembuluh kan darah. ada gambarnya, itu yang merah sama yang biru. Oh gitu. Kalau merah pembuluh darahnya arteri, kalau yang biru pembuluh Ya. darahnya vena. Yes, hebat ya Putri. Berarti ini nilai biologinya kardio. Kardio itu berarti jantung, ya. Adalah sebuah sistem yang membahas tentang jantung dan pembuluh darah, gitu ya. Apa? Meta kardiovaskular itu sistem yang membahas tentang jantung dan Jantung dan pembuluh darah, Bapak. gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Apa sih sebetulnya sistem kardiovaskular itu? Ya, kalian mungkin dengan menggunakan handphone kalian yang sudah Pak Asep persilakan tadi, silakan bisa menemukan barangkali definisi atau pengertian yang lain dari kardiovaskular ini. Karena setiap pakar, setiap ahli di bidang anatomi atau di bidang kesehatan, ya, di bidang keperawatan pasti punya pendapat, ya, punya perspektif masing-masing. Tapi Asep menemukan referensi jantung itu atau sistem kardiovaskular itu bisa kita bayangkan sebagai sebuah transportasi. Paham dengan maksud Pak Asep? Ardan, apa yang kamu tahu tentang transportasi? Si kendaraan Pak yang ngangkat yang Kendaraan. tidak pergi. Kamu ke sini ke sekolah, Ardan pakai apa? Naik motor Pak. Naik motor. Nah, Asep berikan. Bisa tidak ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Kardiovaskular itu adalah sebuah sistem sirkulasi atau transportasi. Coba kita ilustrasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Motor, misalnya kayak gitu ya. Motor kan alat transportasi. Ya, seperti itu. Usnia? Berarti kardiovaskuler itu organ yang membawa darah ke seluruh tubuh, gitu Pak, benar? Ardan sepakat tidak, Ardan? Nampaknya betul Pak. Ya, betul ya. Terima kasih Usnia atas pendapatnya ya. Jadi kita Pak Asep ingin mengambil sebuah garis benang merahnya ya, biar kalian lebih mudah. Jadi kalian bukan hanya sekedar tahu, tapi paham kayak gitu ya. Motor, Ardam, Putri tadi bawa motor ke sini. Ditransportasi seperti itu. Berarti Ardam bisa sampai dari rumah ke sekolah itu melalui motor. Ya, transportasi itu berarti bisa menghantarkan, mengangkut kayak gitu ya. Nah itu begitu ngangkut. Masalahnya yang diangkut oleh sistem kardiovaskuler ini, sirkulasi ini, bukan Ardam atau Putri ya, tapi apa? Usnia tahu tidak? Fitriah tahu apa yang diangkut oleh jantung atau kardiovaskuler? Darah, Pak. Darah ya. Yang mengandung oksigen, karbon dioksida. Kurang lebih segitu sih, Pak. Nah, Saya itu, bacanya. Ya. Jadi biar kalian. Nah, di dalam darah itu ternyata tidak sesederhana yang kita duga ya, yang kita ketahui selama ini. Di dalam darah itu banyak elemen-elemen, komponen-komponen penting. Ada apa saja yang paling penting? Sesuai kebutuhan Maslow, coba. Yang paling penting dari kebutuhan fisiologis. Oksigen, Pak. Oksigen, betul. Fitriah ya. Jadi, yang elemen yang paling penting yang ada di dalam darah adalah oksigen. Jadi, bisa dipastikan, bisa diambil sebuah kesimpulan oksigen, ya, kurang suplai asupan oksigen ke di dalam pembuluh darah.
tepatnya ke otak, ke jantung, kayak gitu ya. Bisa saja seperti itu ya. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya, secara perlahan. Jadi anak-anak, betul apa yang dikatakan teman-teman tadi, ya Fitriah, kemudian Husnia dan Adam, bahwasannya sistem sirkulasi itu bisa kita bayangkan sebagai sebuah transportasi yang mengangkut zat-zat yang dibutuhkan. Darah, di dalam darah tersebut mengandung apa? Zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya apa? Oksigen, seperti yang kita katakan. Zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh diedarkan, disirkulasikan, ya, diedarkan itu disirkulasikan ke seluruh tubuh. Lanjut, ya. Tangan kalian untuk menulis, ya. Jadi minimal ketika tidak paham dengan apa yang Pak Asep sampaikan, kalian punya catatan. Nanti bisa dipelajari ulang di rumah. Seperti itu ya. Intan, ice breaking ya buat kalian. Biar kalian tidak ngantuk. Tapi Pak Asep kaitkan dengan ilmu anatomi fisiologi ya. Terutama muskuloskeletal ya. Intan, ayo berdiri. Semua kalau lama-lama namanya. Iya, abis ini pelajaran bahasa Inggris, Bapak. Abis ini pelajaran bahasa Inggris. Kak, kalau lama-lama itu konser, bukan ice breaking. Pak Asep kan bukan mau konser, ya. Pak Asep hanya sekedar ice breaking, ya. Biar kalian tidak ngantuk, anggota tubuh kalian bisa. Oke. Coba yang tahu bahasa anatominya kepala apa? Coba kepala sambil ice breaking. Kranial, ya. Kranial. Bahasa anatominya mata apa? Putri. Orbita. Ada kata lain selain orbita? Coba ya apa? Kacamata. Kan nggak ada toko orbital ya, tapi optikal ya. Jadi kata lain dari mata itu bisa orbital, bisa optikal ya. Kok kamu malah diam? Oral. Ya. Kaki. Kaki apa? Husnia. Kaki apa? Coba. Nih. Kaki tarsal. Kaki tarsal. Nah, nih kita ice breaking dari kata minimal 4 kata tersebut ya. Biar Intan nih tidak ngantuk nih ya. Kita masih ada waktu 15 menit Pak Asep untuk menyampaikan materi ya. Sebelum nanti kalian dikasih Pak Asep tugas. Nih, kranial ya, orbital, oral, kemudian tarsal dari atas sampai ke bawah ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Dengerin dulu aba-aba komando dari Pak Asep. Cara bernyanyi seperti ini. Kepala kranial, mataku orbital, mulutku oral, kakiku tarsal. Seperti itu. Bisa diikuti? Ya? Iya Pak, sudah Pak, sudah. Pak Asep. Ya. Jadi nanti sambil nyanyi, sambil mandi, kalian di toilet masing-masing teh sambil menghafal, nyanyiin lagu-lagu ya yang berhubungan dengan istilah-istilah paling tidak. Ya, minimal kalian bisa melafalkan dengan baik. Seperti nyanyi-nyanyi gitu juga Pak, tapi mungkin bahasanya lain tentang kardiovaskular boleh Pak? Oh boleh, boleh sekali, silakan. Justru itu kan, Pak Asep hanya memberikan stimulus untuk kalian. Kalian harus bisa lebih berkreasi, berkarya lebih dari Pak Asep. Itu hanya soalnya enak Pak kalau menghafal sambil bernyanyi itu seru rasanya Pak, lebih ingat. Jadi betul. Jadi nanti kalian bisa mengambil kata-katanya dari apa yang kita pelajari di anatomi ini. Banyak hal yang bisa kita petik ya, kita bisa terbiasa melafalkan kayak gitu. Karena kalian itu termasuk beruntung masuk di SMK keperawatan. Anak-anak yang lain kan nggak tahu muskuloskeletal apa, nyebutnya aja mungkin susah ya, seperti itu ya. Kita lanjut dulu ya, ada 15 menit tersisa untuk Pak Asep menyampaikan materi. Lanjut, berikutnya setelah tadi ada pengertian dari sistem kardiovaskuler, berikutnya ada struktur dan fungsi. Ya, struktur dan fungsi. Nih, dari kata-katanya kalian ada, Ika tahu tidak struktur itu apa? Struktur itu bagian-bagiannya bukan Pak? Ya, bagian-bagiannya gitu. Bukan Bapak. Ya, urut. Meta, urut-urutan gitu ya. Ya. Meta, kalau urut-urutan mah pijit-pijitan. Meta, ya.
Urutan Bapak maksudnya Bapak. Urutan, ya awas beda urut-urutan. Berarti urut-urutan mah Meta sama Ardam saling mengurut. Seperti dipijit gitu. Nah, Urutan. itu struktur itu bisa diartikan sebagai sebuah urutan atau susunan, bisa ya seperti itu struktur. Misalkan gini nih, biar lebih mudah, Pak Asep punya ilustrasi rumah, punya. Apa rumah itu Ardam cuma atap saja? Ada dinding, ada lantai, Ada Pak. dinding, betul ya. Ada fondasinya seperti itu. Nah itu ya, itu berarti kalau struktur itu terkait itu susunan atau urutan ya seperti itu. Kalau rumah Ardam fungsinya untuk apa? Untuk tinggal, Pak, untuk tidur. Tinggal ya, untuk berteduh ya. Kalau setelah apa yang disebutkan oleh kalian tadi ya, yang pertama sudah barang tentu kardiovaskuler itu terdiri dari organ jantung, itu ya, jantung. Yang kata Adam tadi mirip-mirip hati, gitu ya gambarnya kayak gitu. Jadi sekarang kalian harus punya pemahaman yang gambarnya seperti hati itu bukan hati, tapi jantung. Ada jantung. Jantung ini fungsinya sebagai tadi Adam sudah mengatakan di awal, sebagai pusat pemompaan darah. Itu ya. Bayangkan saja kalian pompa apa saja ya. Kalau yang orang tuanya, abah-abahnya ya, si bapaknya petani, bayangkan kalau si abah lagi seperti itu kurang lebih. Jadi jantung kita pun sama. Ya. Fungsi utamanya apa? Memompa darah ya. Kemana? Ke seluruh organ tubuh ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak, ada strukturnya, ada pembuluh darah. Tadi kalau tidak salah Putri sudah menyebutkan yang biru itu selalu digambarkan sebagai pembuluh darah. Apa Putri tadi? Ya, pena seperti itu. Kalau yang merah itu digambarkan sebagai arteri. Ya, nanti jadi akan ada simbol-simbol khusus ya. Ketika di lapangan barangkali nanti kalian setelah kelas 11 ya, kelas 12 kalau di rumah sakit akan ada sebuah alat yang menggambarkan untuk lebih memudahkan gitu, membedakan mana pena dan mana arteri gitu. Jadi kita lihat arteri itu merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Kebayang tidak? Coba bayangkan, diresapi. Arteri itu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Ya, tuh. Kemudian jika pena berarti kebalikannya. Pena itu pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Ya, kayaknya ke pena, itu baru Pak. tanya. Belum yakin nih, Intan. Ardan, Belum, Pak. bisa membantu? Ini Ke lihat pena, ya. Pak. Betul, kata Ardan dan kata Intan. Betul, Pak, ke Jadi, pena, Pak, ke pena. kalau infus atau melakukan suntikan intravena, memasukkan obat ya, pasti intravena. Dari definisinya kita tahu, lihat, pena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Gitu. Minimal pengertian secara sederhana kalian harus paham seperti itu. Jadi nanti jangan sampai ya ketika kalian tidak bisa mengambil kesimpulan ketika di lapangan. Sabar Ika. Meta dia lagi ditunggu cowoknya tuh Pak dari sekolah gitu. samping Iya, Pak. iya. Ya, tenang dulu Meta ya, Ika sabar dulu. Ini lanjut. Kapiler berikutnya, pembuluh darah yang menghubungkan arteri dengan pena. Gitu ya. Jadi itu namanya kapiler. Jadi minimal hari ini kalian sudah tahu, sudah dibekali dengan 3 istilah dalam pembuluh darah ya. Meskipun nanti akan banyak lagi ya. Barangkali di sini Pak Asep akan menyampaikan secara garis besar dulu itu ya. Kita lihat lagi slide berikutnya anak-anak. Komponen ya. Yang pertama ada komponen plasma darah. Pernah dengar kata plasma darah, Ardan? Ya. Ada plasma, ada serum ya, seperti itu. Nih lihat betapa mencengangkannya ya diri kita kalau kita selalu bisa belajar dari tubuh kita. Lihat, tubuh kita itu mengandung 4 sampai 6 liter darah. Ini dari referensi yang Pak Asep berhasil dapatkan ya. Dan dari 4 sampai 6 liter tersebut, 55% mengandung terdiri dari cair nutrisi ini terdiri dari karbohidrat, protein, ya, mineral dan segala macam seperti itu.
Kemudian ada gas, maksudnya ada oksigen dan ada karbon dioksida, ya itu. Kemudian ada sisa pembakaran. Iya, jadi Pak Asep ingin memberikan sedikit pengertian bahwasannya produk sampah nih, produk sampah paling banyak itu tubuh kita, ya tubuh kita. Tadi setelah ada darah, ya dengan komponen-komponen yang ada, berikutnya kalian harus tahu juga apa sih sebetulnya jantung? Tadi kan gambarnya seperti itu. Rian bilang seperti Lope kayak gitu ya. Karena orangnya bucin Rian mah. Atau kayak eceng ya kalau di kita di Sunda seperti itu. Nah, organ jantung itu merupakan organ yang berongga. Di awal Pak Asep sudah memberikan ya. Rongga, pengertian tentang rongga. Rongga itu disebut juga sebagai kapum ya. Kapus, kapum. Berarti yang namanya rongga berarti punya isi. Ya, di dalam itu ada isi. Seperti ruang kelas kita, ini ada rongga. Ruang kelas kita ini adalah rongga. Di dalamnya ada siapa? Ada Pak Asep, ada kalian, ya, ada lemari, ada papan tulis, itu. Ya, itu yang namanya rongga. Kemudian berotot. Ya, berotot ada dan sebesar kepalan tangan masing-masing. Jadi beda nih. Ya, antara jantung Pak Asep gedenya sama jantungnya Fitria. Karena kepalan tangannya beda. Jadi bisa diilustrasikan yang disebut sebagai septum. Septum itu kalau bisa Pak Asep kasih ilustrasi dinding, ya penyekat dindingnya itu septum. Menjadi sisi kanan dan sisi kiri dan mempunyai 4 ruang. Tadi ada ruangan-ruangannya ya. Apa saja sih yang lapisannya? Nah di dalam jantung itu, jadi jantung itu berongga ya. Kemudian ada ototnya juga, mempunyai ruang dan memiliki lapisan. Nah, lapisannya yang paling luar, anak-anak, yang paling luar disebut sebagai perikardium. Itu, ya, perikardium. Sedangkan yang tengah, yang tadi disebut berotot, itu kalau tidak punya otot berarti tidak bisa memompa karena tidak bisa berkontraksi. Itulah fungsi otot, ya. Otot itu ada di berbagai macam organ itu, ya. Fungsinya untuk berkontraksi seperti itu. Kemudian ada endokardium terakhir. Jadi ada perikardium, ada miokardium, ada endokardium yang paling dalam. Itu lapisan jantung. Nah, ruangannya yang mana, Pak? Ruangannya tadi yang seperti kalian lihat di gambar ya. Kalian bisa perhatikan gambar lagi gambar berikutnya ya. Kita lihat ruang-ruangannya. Jadi yang paling kanan itu disebut kanan atas disebut atrium. Ya. Berarti atrium kanan atau dalam bahasa anatomi disebut atrium dextra. Kemudian yang sebelah kiri disebut atrium sinistra. Jadi kalau jantung dibagi 2, tengah-tengah. Nah, yang bagian atas itu dinamakan atrium. Atrium juga terdiri dari 2, atrium kanan dan atrium kiri. Yang bawahnya, bagian bawah disebut ventricle. Ventricle pun dibagi 2. Ada ventricle kanan dan ventricle kiri gitu ya, dextra dan sinistra. Nah, itu. Nah, kita lihat yang putih-putih itu apa? Dibentuk sekelompok. Pak Asep akan berikan tugas nanti di WhatsApp, bisa kalian atau nanti bisa hard copy-nya ya. Bisa kalian fotokopi, nanti ada yang namanya LKPD ya. LKPD membentuk kelompok. Dari apa yang sudah Pak Asep sampaikan, paling tidak Pak Asep yakin kalian sudah mendapatkan gambaran ya, gambaran dan pengetahuan baru tentang organ jantung atau kardiovaskuler gitu. Jadi nanti kalian berdiskusi per kelompok ya, bisa setelah pulang sekolah silahkan, tidak apa-apa ya, berdiskusi, bahas dan nanti kalian ada beberapa pertanyaan di lembar kerja kalian tersebut ya. Itu. Jadi kalian nanti apa yang sudah kalian pelajari baik dari Pak Asep secara langsung atau dari media yang sudah Pak Asep sampaikan, atau dari media yang kalian miliki, kalian bisa membubuhkan hasil kerja diskusi kalian. Baik, sebelum mengakhiri, barangkali ada yang mau melontarkan pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ika, kenapa? Kita ada tugas nggak, Pak? Iya, tugasnya itu, Fitria, ya.
karena waktunya mepet dan Pak Asep tidak bisa menyampaikan materi secara utuh, nanti Pak Asep akan share ya, bisa di grup WhatsApp kita ya, Mapal Anatomi Fisiologi, atau nanti Pak Asep bisa tentang sistem kardiovaskuler ini ya, termasuk yang sudah Pak Asep sampaikan. Betul sih? Enggak, apa yang Pak Asep sampaikan tadi. Mungkin kalian punya pengalaman, punya referensi yang lain, silahkan ya, tidak apa-apa. Nanti Pak Asep ada beberapa pertanyaan di lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti secara berkelompok. Biasakan kalian harus bisa berdiskusi ya. Nanti diambil kesimpulan dari diskusi tersebut. Ada yang lain? Sebelum dari apa? Boleh Pak, saya tarik kesimpulannya Pak. Coba Ardam, nih. Nanti kalau Dengarkan, salah ya. betulkan ya teman-teman, betulkan ya Ya. Pak Asep. Ya, sok Ardam. Jadi sistem kardiovaskuler itu adalah sistem yang berperan penting dalam tubuh manusia, yaitu jantung, di mana fungsi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh nanti akan kembali lagi ke jantung, dan begitu seterusnya. Itu Pak. Jadi tidak berhenti Ardam? Enggak, Terus, dia seperti terus. Kalau berhenti nanti mati Pak. Oh iya ya. Gitu. Intan, senyum-senyum aja. Sependapat apa enggak nih? Dengan kesimpulan Ardam? Terkesima Pak. Dia senyum terus Pak. Pendapat Pak dengan mantan. Berarti Mantan. kembali ke apa yang Pak Asep sampaikan di awal, Ardam belajarnya betul-betul fokus, ya, betul-betul memperhatikan, ya, Pak Asep. Jadi menggunakan segenap panca inderanya, ya, melihat, mendengar, ya, gitu. Jadi dia bisa menangkap apa yang Pak Asep sampaikan. Ya, betul. Amin. Ya, tepuk tangan dong buat Ardam bisa memberikan kesimpulan, ya, seperti itu. Ya, di minggu depan pasti sebelum ke materi baru Pak Asep akan mereview materi hari ini, ya, seperti itu, mereview. Bisa bertanya ke kalian, bisa ada pretest dulu ya sebelum apa yang berikutnya kayak gitu, ya, untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan kalian. Dan di kesempatan minggu depan di Mapel Anatomi Fisiologi ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, ya. Jadi sebelum Pak Asep berdiri di kelas, nanti kalian bisa mempelajari dulu di rumah sistem pencernaan, ya. Apa sih sistem pencernaan seperti itu, ya? Biar lebih materinya lebih terbuka luas kayak gitu. Itu saja Pak Asep rasa yang bisa Pak Asep sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk Ardam yang sudah menyampaikan kesimpulannya, dan mudah-mudahan menjadi suri toladan cara belajarnya dari teman-teman yang lain. Terima kasih juga buat kalian, Fitriah, Intan, ya, Meta, dan Pak Asep tak pernah berhenti untuk terus mengingatkan kalian, karena kalian adalah generasi yang akan melanjutkan jejak langkah Pak Asep, ya, di bidang kesehatan keperawatan. Pak Asep ingin kalian itu bisa melebihi apa yang Pak Asep capai saat ini, ya. Harus melebihi, jangan ingin sama. Dan kuncinya apa? Kalian harus mempunyai motivasi belajar yang bagus, kebiasaan belajar yang bagus. Itu saja yang bisa Pak Asep bahas hari ini dan bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Asep sampaikan bermanfaat, dan barangkali ada. Itu saja, selamat siang semuanya. Untuk pembelajaran terakhir nanti bahasa Inggris, ya, nanti katanya ingat jangan kehilangan fokus dan konsentrasi, tetap semangat meskipun sudah lelah, kalian belajar dari pagi hingga siang ini, apalagi bahasa Inggris, ya, nanti barangkali nggak ada lagi, ya, jika tidak ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu yang penting untuk Pak Asep. Pak Asep akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti setelah pulang sekolah hati-hati, jangan mampir ke sana kemari, pulang langsung ke dilah anak yang baik dan berbakti untuk orang tua. Saja bila taufiq wal hidayah. Ya, kenapa? Ika? Kenapa Ika? Pak Asep udah mau wassalamualaikum. Kenapa Ika? Udah. Oh iya, sih Pak Asep akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.